Halo, namaku Jenis Karyadi. Aku mahasiswa dari Universitas Ciputra dan sekarang lagi ngambil jurusan IBM IC, International Class. Sekarang lagi di semester 4. Oke, Janice, thank you for being here. Yang bikin Yes. aku kepo nih, beberapa waktu ini sejak Indonesia online class, kayak ada banyak banget drama atau suara mahasiswa di mana-mana, di Twitter, di Instagram. Sebagai mahasiswa Indonesia juga yang di kampus Indonesia, aku jadi penasaran nih, sistem di kampusmu gimana? Mulai kapan kalian online class dan pakai platform apa atau cerita dikit dong? Kita udah mulai online class sejak tanggal sekitar 15-17 Maret kemarin ya. Jadi ini udah kayak minggu ketiga atau 4 kita online class. Hampir minggu keempat sih lebih tepatnya. Sistemnya itu kita pakai Zoom. Jadi 5 menit atau 10 menit sebelum kelasnya mulai, biasanya gurunya, lecturer-nya udah ngasih kita link atau kode yang bisa kita insert ke Zoom kayak pada umumnya gitu. Terus kalau misalnya ada PR, kita submission-nya lewat website namanya eLearn. Jadi UC itu punya database khusus buat mahasiswa sama lecturer-nya untuk interact dan kasih tugas sama menilai itu lewat Moodle sih namanya. Tapi kalau dibuka di laptop itu namanya eLearn. Kalau di aplikasi HP kita bisa buka namanya Moodle, gitu. Oh, berarti dia beli sistem sama Moodle. Pengen juga ya pakai Yes. Moodle. Oke, waktu announcement pengumuman online kelas kan itu berlaku seperti seluruh Indonesia ya. Mungkin Mhm, kalian dapat announcement di hari yang sama. Ketika kalian mhm. diberi pengumuman online kelas, hingga online kelasnya apa ada jeda waktu? Atau begitu mereka kasih tahu online kelas, besoknya langsung online kelas? Waktu itu kalau nggak salah ada jeda waktu sekitar, setengah hari ya. Jadi malam sebelum hari Senin itu kita dikasih tahu di grup, ada pengumuman kayak surat edaran satu kampus gitu kalau misalnya online kelasnya akan berlaku sampai tanggal segini. Terus di tengah-tengah minggu setelah kita les, dikasih surat edaran lagi kalau online kelasnya diperpanjang sampai semester akhir, gitu sih. Jadi kalian online kelas sesuai jadwal sekolah. Kelas jam 8 ya? Iya, kita online kelas. Heeh, sesuai jadwal sekolah yang biasanya kita punya. Kita dapat dari, awal semester itu kita jadwalnya sesuai terus kok. Cuma Jadi, nggak semuanya dapet sih, kayak nggak semuanya online class. Cuma most of the classes that we join itu ada. jadi benar-benar kelas jam 8, gurunya ngelas jam 8. Nggak pernah kayak Mhm. tiba-tiba gurunya out of schedule, tiba-tiba minta sendiri gitu kayak. Pernah sih kita, diundur setengah jam sama gurunya soalnya ya ini kan di rumah toh, jadi dia rasa, ya wes lah let's start lebih pagi gitu. Terus kadang-kadang juga ada guru yang minta jam segini IG live soalnya pelajarannya memang khusus soal optimizing social media gitu, macem-macem. Fleksibel aja sih yang penting. Nice, nice, nice. Tapi sementara ini kamu nyimak atau enggak? Sebenarnya attendance rate waktu kalian online sama waktu kalian face to face kira-kira banyak mana? Ah, attendance-nya itu secara legal atau ilegal ya. Jadi kalau misalnya legal sih aku pasti nyimak. Jadi aku online terus tuh pasti online terus. Tapi kalau dia lagi ngomong, lagi bosenin, kadang-kadang tak tinggal makan, tak tinggal ngelakuin sesuatu yang lain, terus tak mute, tak matiin videonya gitu sih. Soalnya I don't know, kurang efektif sih sebenarnya kalau dibandingin sama offline class. Sama tergantung sama lecturer-nya juga. Kalau lecturer-nya ngomongnya nggak enak sama ya jujur aja accent-nya kurang bagus, apalagi kan aku pelajarannya Inggris semua tuh. Yo, I tend to lose interest and then I just do something else, gitu Wait, sih. Jujur jujur. kamu bilang tadi unmute and kamera nyala kalau official attendance. Iya, ada beberapa lecturers yang benar-benar tegas kayak kamu harus show your face and kamu jangan jangan mute your audio gitu. Tapi Antara ada beberapa lecturer yang chill, itulah.
And then faedahnya apa kalau kalian nyalain kamera and unmute yourself? Faedahnya itu dia jadi tahu kalau kita itu benar-benar present dan dengerin dia gitu. Dia kan bisa ngelihat semua mukanya kita, terus kita itu lagi ngapain, kita lagi pakai baju apa, kita lagi nguap atau kita lagi batuk atau kita lagi ngapain gitu kan. Dia biasanya negur. Kadang-kadang kok ada mahasiswa yang pernah nakal, dia sambil nyetir mobil gitu, sama dia di screenshot dimasukin ke grup besar satu jurusan gitu. Kalau misalnya lagi kelas jangan driving ya gitu. Kan kayak reckless banget tuh sebenarnya. Tapi menurutmu reasonable atau enggak kalau dia nyalain kamera? Regarding internet itu juga nggak secepat itu. Reasonable aja sih. Yang penting ada tujuannya. Untuk participation gimana? Dia interact sama murid-murid kayak tiba-tiba open question atau nunjuk siapa untuk ditanyain sesuatu? Honestly, kalau di kampusku itu mahasiswanya yang kurang interaktif ya. Kalau dari dosennya sendiri mereka udah open question kayak any questions guys before we end this class gitu biasanya pasti ada. Cuma dari mahasiswanya aja yang kurang merespon. Bukan. Open question itu maksudnya kayak nanya sesuatu malah gurunya nanya ke mahasiswa ngetes gitu loh. Oh ya. Some lecturers do that, but not all lecturers do that. Tergantung style masing-masing. Kadang soalnya kalau online class bener-bener awkward kan, kayak ngelihat layar doang nggak ngomong apa-apa. Iya. Benar. Tapi nggak semua lecturers kayak gitu. Kalian sempat midterm atau enggak? Sempat. Face to face midterm? No, kita literally soalnya di Moodle terus dikasih batas waktunya dari website situ, kumpulinnya. Oke, jadi Kita time enggak. dari Moodle? Yes. Open book? Iya, of course lah. Nek dari Moodle kita pasti bisa open book dong. Biasanya itu kalau offline class kita pakai cheat sheet, terutama untuk pelajaran seperti budgeting atau cost management, yang hitung-hitungan semuanya tuh kita pakai rumus-rumusnya kita boleh pakai cheat sheet, kita nulis manual. Tapi kalau sekarang ya kita nggak usah nulis cheat sheet juga nggak apa-apa, kita contek aja langsung dari bahan-bahannya, dari slide-slide-nya gitu. Oke, jadi kalian kerjain di situ atau ada soal kalian tulis di kertas atau tulis di mana, kirim PDF? Macam-macam, ada yang soalnya dari situ, kayak pelajaran hitung-hitungan budgeting itu ada dari situ. Kalau misalnya soalnya dari pelajaran cross culture management itu biasanya soalnya dari sana, kita kerjain langsung, kita ketik langsung di website terus langsung post aja gitu. Oh, jadi ada beberapa kelas yang memanfaatkan feature supaya dia bisa langsung ngerjain di situ, nggak perlu foto-foto atau... Iya, ada beberapa kelas yang kayak gitu. Bahkan kelas statistik yang hitung-hitungan pun dia kerjainnya manual. Soalnya panjang, jawabannya panjang, kita ngerjainnya di laptop. Jadi kayak susah banget kita ngerjainnya. Cuma ya itu untuk prevent kita untuk nyontek sih sebenarnya. But not all lecturers kayak gitu. Nggak diawasin sama sekali ya semua ya? Nggak ada yang diawasin nih? Nggak ada, cuman kalau ketahuan copy paste itu bisa banget. Jadi barusan ini kan kita kuis statistik di Moodle. Ada beberapa temanku yang kong kali kong untuk ya nyontek masing-masing jawaban gitu loh. Jadi lecturernya itu ngelihat dari sudut pandangnya dia itu kelihatan semua siapa nama-nama yang nyontek. Bisa di-track gitu kalau copy paste. Alhasil kita hampir di-nolin semua, tapi ya lecturernya baik. Oh ya, kalau copy paste kan kelihatan sama persis. Nggak bisa bohong. Bukan cuma sama persis, tapi kayak namanya tuh juga muncul gitu loh. Siapa aja yang kerja, siapa aja yang punya awkward answers semua gitu kelihatan semua gitu. Dia sampai mention semua anak-anak yang tersangka gitu loh, yang kelihatan. Itu karena sistemnya canggih atau profesornya yang kayak insting? Sistemnya memang canggih sih. Jadi dia sengaja nyuruh kita ngerjain di Moodle supaya nggak ada yang nyontek gitu. Tapi ya tetap aja ada yang nyontek. Pasti dong. Tapi kalau switch window nggak ketahuan ya harusnya? Ketahuan masih yang tetepan. Soalnya dari URL lain itu juga
Ya kelihatan gitu, pasti dicurigai, "Kamu copy paste dari mana ini? Kamu ngaku ya, kok nggak ngaku dapat 0," gitu. Enggak, cuman kalau misalkan kamu close window browser-mu, terus kamu tiba-tiba buka PDF atau PowerPoint-nya. Oh, kalau kayak gitu ya nggak apa-apa. Tinggal ngomong aja, kalau dicurigai tinggal ngomong aja, "Sir, kita copy paste dari ini." Ya udah selesai. I see. Mhm. Nah, untuk technical hari biasa yang pakai Zoom, seberapa digunakan features-nya Zoom? Misalkan raise hands, poll. Untuk features-nya sendiri sih jarang ya, itu inisiatifnya kita sendiri. Kalau misalnya memang kita mau tanya, ya kita pakai fiturnya sendiri, nggak pernah kayak di-briefing specifically gitu, nggak pernah sih. So basically just like attending a normal meeting ya nggak? Iya, normal conference call gitu. Pakai Zoom dan lain-lain. Mhm. Nah, yang bikin penasaran lagi nih, untuk pemilihan atau campaign Wah. DMI ini kan gimana? Gimana itu gimana dulu? Maksudmu gimana? Kemarin kan Q&A atau kampanyenya kan online, Iya lewat Instagram ya? iya, lewat Instagram. Kalian nggak perlu presentasi? Soal itu aku masih belum tahu, soalnya kita semua 3 paslon ini disuruh kirimin PPT juga. Belum ada further instructions dari mereka sih. Tapi yang kemarin dibuka Q&A lewat Instagram question box. Yes, lewat situ. Ini pasti Jawabannya first time malam. semuanya. Kenapa? Ini pasti first time juga ini. Iya, first time banget sih. Dulu-dulu nggak ada Q&A via Instagram kan? Walaupun face to face. Q&A pasti live ya. Kalau dari generasi sebelumnya, organisasiku itu calon tunggal. Jadi kita antara kamu golput atau milih calon itu, udah. Jadi nggak pernah ada 3 paslon maju. Oh. Tapi Mhm. menurut kamu kemarin enthusiasm atau apa namanya participation-nya anak-anak untuk ask questions di Instagram gimana? Maksudnya mereka kayak lumayan tertarik atau Nah, aku nggak punya akses ke Instagram itu sih, jadi aku nggak tahu kurang lebih ada berapa question yang masuk, itu kan dikurasi sama ketuaku. Tapi dari aku sempet dapat screenshot-annya sih banyak sih pertanyaannya, jadi ya menurutku cukup antusias. and then the voting gimana caranya? Voting-nya nanti hari Senin di grup jurusanku pakai Google Form. It ends Selasa malam. Bisa double berarti dong orang masuk. Enggak, soalnya kita pasti pakai sistem email UC lah ya. Datanya kan cuma satu orang satu. Lecturers pun boleh ngevote. Bentar, sorry, satu jurusan berapa orang ya? Satu jurusan kalau di grup itu ada 350-an, 350 termasuk itu semua. lecturers-nya. Itu 4 batches and lecturers-nya. Oh, berarti jumlahnya lumayan kecil ya? Iya, cukup kecil sih untuk satu jurusan. And regarding the hot issue dan lain-lainnya itu katanya kalau anak sekolah Indo tugasnya numpuk, gurunya nggak seberapa niatnya ajar, cuman ditaruhin tugas-tugas gitu. Menurut kamu gimana? So far kamu ngalamin hal yang kayak gitu atau enggak? Nggak perlu disebutin nama kelas. Ya, of course aku nggak sebut. Enggak sih, kalau di Universitas Ciputra sendiri, lecturers-nya I can see that they working so hard on the happens. Soalnya untuk mengkurasi offline jadi online tuh takes time. Jadi bukan nggak niat ya, mungkin ini first time aja buat mereka untuk adaptasi ke sistem baru. Terus regarding tugas yang banyak, nggak juga. Mereka malah lebih ngeringanin beban kita kalau di UC. Kan mereka assume kalau ini kan masih online class, masih baru gitu loh. Terus regarding corona juga kita pasti punya kesibukan masing-masing di rumah lah untuk adaptasi dan mengatasi apa ya, kestabilan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi sama dia tuh contoh, kuis tuh digampangin. Terus PR juga nggak terlalu banyak. Dia lebih toleran ngasih nilai dan lain-lain gitu. Nggak susah sih. Ya, tidak bisa dipungkiri, pasti semua orang ini hal baru dan hal yang emergency dadakan. Mhm, Semua campus pun aku rasa pasti merasa gitu semua. mhm. Dari offline pindahin ke online pasti butuh adapt lah. Kayak nggak semua dari mereka pun orang-orang yang high tech kan.
Iya, Ada bener. beberapa dosen pun yang udah lumayan umur kan mereka juga pasti kesulitan juga minat teknologi. Iya, apalagi yang seumur, heeh. So regarding masalah-masalah yang viral, kamu nggak sempat nyalamin ya? Enggak sih, aku nggak merasa itu jadi beban banget. Soalnya aku chill juga kalau ngerjain tugas, ya wes kalau misalnya udah selesai, ya udah aku nggak cek lagi, ya wes langsung kumpul aja, tuh. Bukan tipe yang kayak niat banget, teliti banget, enggak sih, chill. Pernah nggak ngalamin misalkan ada gangguan teknis terutama di koneksi internet jadi kamu nggak bisa sign in Zoom? Pernah, waktu itu lagi lampu mati, jadi tiba-tiba ke-sign out. Ada absensi? Ada kok tetepan, absensinya scan barcode. Jadi awal kelas kita disuruh scan barcode gitu, pakai aplikasi UC. Kebanyakan sih di awal ya, nggak tahu kenapa. Terus ada beberapa juga yang absensinya itu dimanualin sama dosen. Jadi kita nggak scan, tapi kita hadir pasang muka, itu udah termasuk absensi. Oh jadi dia yang hitung manual. Iya. Tapi misalkan ada kendala teknis apa dosennya understanding ya? Kita tinggal chat aja ke dosennya atau ke asdosnya kalau kita lagi mengalami contoh wifi-nya lemot atau sinyalnya jelek, gitu tinggal ngomong aja nggak apa-apa sih, lebih fleksibel. Tapi sense of understanding mereka di masa-masa seperti ini apakah mereka bisa mengerti situasi orang atau malah kayak kaku-kaku gitu, nggak peduli kan kamu yang butuh nilai gitu kan. Enggak sih, nggak sampai kaku-kaku kayak gitu. Mereka cenderung oke 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 gitu. Soalnya mahasiswanya sendiri juga ujung-ujungnya cari cara untuk balik ke kelasnya lagi gitu. Kebanyakan kayak gitu. Jadi sudah hampir 1 bulan online class, apa yang Yes. kamu rasakan selama ini? Kamu mulai bosen, mulai jenuh? Aku jujur senengan ini lebih fleksibel sih. Jadi aku senengan online class. Aku merasa online class ini bisa bantu aku untuk mengembangkan skillku di luar akademis. And I feel grateful kita dikasih kesempatan untuk mengalami ini, meskipun gara-gara terms yang jelek. Tapi setelah 1 bulan aku mikir ya, ada bagusnya kalau kita campur offline juga. So I'm like neutral about this, gitu. Untuk kalian juga biasanya masuk UNESA menderita sekarang nggak perlu ya? Yes, Take berapa? normally biasanya gap time sebelum kelas kamu berangkat berapa jam sebelum kelas? Nah itu sih yang bikin aku males offline kelas itu aku berangkatnya, kalau UNESA itu kan macet. Aku dari luar UNESA berangkat 6:30 sampai sana pun nggak menjamin jam 7 sih, tergantung traffic. Jadi ya terus belum tentu dapat parkir, itu males banget sih. Kamu kalau nggak dapat parkir sing deket atau dapat parkir sing jauh, aduh nyesek sih. Emang Aku kelas paling males nih pagi jam offline berapa ya? class. Kenapa? Kelas paling pagimu jam berapa? 7:30, tapi aku pasti berangkat setengah 7. Harus 1 jam sebelumnya berangkatnya. Biar ada Padahal parkir. padahal anggapannya rumahmu lumayan deket loh ya. Iya, anggapannya rumahku sih di daerah barat, sama-sama di barat gitu. Challenging juga ya jadi anak uni di sini. Ya lumayan, soalnya parkirnya sih sebenarnya males. Apalagi nek parkirnya kayak harus jalan 15 menit dari parking spotnya ke kelasnya. Apalagi kalau liftnya penuh, waduh, wis mau gak mau yo lari nek tangga. Terus sampai kelas ya ngos-ngosan. Itu sih. Emang Bolak-balik. online class kesibukan stay at home gimana? Maksudnya kayak any other activities? Akhir-akhir ini aku jadi bisa jualan buku sih gara-gara online class. Terus selain itu aku ikut, kayak webinar, terus beli kelas-kelas online gitulah. Serulah pokoknya. Beli Jadi online bisa class? iya beli webinar, terus beli online kelas di kelas.com, ikut webinarnya ini JCI gitu-gitu. Lebih bisa fokus sih kalau aku. Soalnya kan kita di rumah terus, nggak diselingi meeting keluar, terus ya intinya fleksibel sih. Enaknya gitu di rumah. Aku juga bukan tipe orang sing suka keluar-keluar banget, jadi ya I enjoy being at home, bukan orang yang kayak merasa terkurung di rumah gitu, enggak. Kan bicara soal keluar and meeting. Panit Hmm. gimana panit? Panitia.
Aku kebetulan bukan anak panit sih, aku anak organisasi iya, tapi bukan anak panit, jadi no problem. Kebanyakan ditunda sih, acara-acaranya. Bahkan organisasiku yang punya acara ABCD itu juga akhirnya keundur semua. Bahkan rasanya nggak akan dilaksanain sama sekali. Poin kepanitiaan mungkin agak di-stop, agak diringanin juga ya mungkin sama kampus ya? Nah, sama kampus belum ada himbauan soal itu sih. Soalnya kita juga nggak fokus di sana, fokusnya di online learning semua. Iya, kelas harus diprioritaskan juga. Mhm. Tapi masalahnya kan kalau masalah postpone juga susah dong. Iyo, kasihan sih sing wis nyiapno macem-macem gitu-gitu. Ya mau gimana lagi. Nah, kamu tuh udah online kelas berapa bulan? Yang term ini dari 17 Februari. Oh, yang term ini kan. Tapi kalau yang dari term lalu, dari November. November cuma 2 minggu kok terakhir. Karena udah selesai itu. Wih, ya berarti kamu lebih lama sih dari aku, Fred. Ya iyalah, kita pasti. Blenger nggak sih? Ya pasti, blenger itu pasti. Oh, Gak terus bisa siapa caranya kamu ngatasi keblengeranmu itu? ya jalanin aja gitu loh. Kayak kita, kalau menurutku ya, kayak vibes di rumah itu kan dibuat untuk cozy ya, bukan dibuat untuk kiasu vibes atau. Yes, bener, Paul. Jadi memang kadang-kadang nggak bisa dipungkirin kita di rumah makin lazy, nggak seproduktif itu. Ya aku setuju, Paul sih. Lagi kayak kita nggak harus prepare ourselves. Mindset kita ya sih leye-leye, rebahan gitu. Psychological effect-nya kamu di rumah kan kayak apa ya, kayak bawahnya keliat kasur. Loh, tapi kamu nih online kelas di mana? Di rumah lah. Enggak, di ruangan mana? Di ruang tamu kayak di kamar. Waduh, aku enggak sih, aku di ruang tamu. The good thing of my professors ya, mereka ya nggak usah nyalain cam. Oh, nggak usah nyalain cam. Participation score sama attendance itu dihitung based on kamu sign in, plus kamu itu jawab open question di chat room atau isi pollnya dia. Jadi benar-benar kayak tiba-tiba kita discuss sesuatu sebelum masuk, terutama kelas marketing. Kelas marketing itu paling banyak study kasus kalau di tempatku. Oh, I see. Jadi kayak ada contoh brand ini, brand itu. Menurut kamu ini kenapa? Jawab semua di chat room. Kamu pernah dipisah-pisah nggak? Breakout rooms gitu? Oh ya, jadi breakout rooms. Karena masih tetap jalan, and presentation tetap jalan pakai Zoom. Presentation sharing screen gitu ya? Sharing screen ngomong gantian. Oh iya, UC belum sih kayak gitu. Cuma UC udah pakai breakout rooms. Breakout rooms sebenarnya bukan fitur yang susah, memang dipakai gitu loh. Bukan. Iya ya, mungkin dari Unimu udah lebih familiar sama aplikasi Zoom ya. Tapi kalau dari UC sendiri pengalamannya kemarin itu pas kita breakout room, kita nunggu di sana lama, lecturenya nggak datang karena gitu. Tapi lecturernya mereka dikasih full version kan ya? Enggak sih, enggak semuanya dapat full version. Kebanyakan sih 40 menit kita suruh sign in lagi, 40 menit suruh sign in lagi gitu. 40 menit suruh sign in lagi? Yes. Itu nggak efisien sama sekali. Ya, gimana lagi? Masih proses. Breakout hari ini berarti menurut kamu isu-isu yang beredar di social media itu kamu nggak ngalamin ya? Nggak ngalamin sih. And so far kamu merasa online class ini somehow giving some other benefits atau di mana kamu bisa lebih fleksibel dan bisa menggunakan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Yes, definitely. Tapi memang tidak bisa dihubungkirin kalau masalah internet di Indonesia selalu menjadi masalah. Iya, benar sih. Sebenarnya beberapa concern mungkin dosen-dosen yang suka nyalain kameranya murid-murid itu nggak bisa dipungkirin, itu bikin muat memang. Kuotanya naik 2 kali lipat. Itu dia, karena upload dan download sekaligus. Oke, jadi take out buat hari ini sudah kita bahas. Thank you, Janice, for being here. Yeah, thank you, Fred. Buat kalian semua, thank you. See you on the next podcast.